Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Kalian tahu nggak, peta dunia yang sering kita lihat sejak SD itu sebenarnya cuma jepretan foto sementara. Ya, benar banget. Bentuk benua-benua kita sekarang ini sama sekali nggak permanen. Hari ini kita bakal ngebongkar fakta seru kalau bumi kita ini secara harfiah adalah sebuah mesin raksasa yang super dinamis dan terus bergerak melintasi waktu geologis yang sangat dalam. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ada sebuah ungkapan puitis kuno yang bilang, gunung berjalan seperti awan. Kedengarannya cuma kayak metafora belaka kan? Maksudku, kalau kita lihat gunung, rasanya itu adalah hal paling kokoh dan diam di dunia ini. Tapi percaya atau enggak, sains modern membuktikan kalau itu bukan sekedar puisi. Gunung-gunung raksasa di luar sana itu beneran lagi jalan pelan-pelan melintasi bumi kita. Persis kayak awan yang ketiup angin. Bedanya, ini terjadi dalam gerakan super lambat yang butuh jutaan tahun buat kita sadari. Penjelasan ilmiah di balik puisi indah tadi adalah apa yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Intinya begini, kerak bumi yang kita injak sekarang ini sebetulnya nggak utuh satu bulat sempurna. Kerak ini pecah jadi lempeng-lempeng raksasa yang mengapung dan terus bergerak di atas lapisan mantel bumi yang cair. Bisa dibilang, inilah mesin tersembunyi yang non-stop bekerja ngebentuk dan merombak wujud dunia kita. Dan ini memberikan gambaran yang sangat brilian buat kita. Bayangin bumi itu kayak telur rebus yang cangkangnya retak-retak. Nah, pecahan cangkang itu adalah lempeng tektoniknya. Terus, di bawah cangkang itu ada mantel bumi yang isinya tuh magma kental yang sangat amat panas. Karena panas banget dari inti bumi, magma ini nggak diam. Dia muter-muter terus bikin arus konveksi. Ibaratnya persis kayak air mendidih yang lagi bergejolak di dalam panci. Nah, gerakan mendidih inilah yang secara fisik menyeret si cangkang atau lempeng tadi, buat terus jalan tanpa henti. Terus kalian mungkin mikir, emangnya secepat apa sih mereka gerak? Kecepatan mereka ini kira-kira setara dengan kecepatan tumbuhnya kuku jari kita. Beneran, selambat itu. Tapi kecepatannya beda-beda. Lempeng Pasifik itu ibaratnya yang paling ngebut, bisa melaju sampai 10 cm per tahun. Di bawahnya ada lempeng Indo-Australia yang lumayan ngebut di angka 7 cm per tahun ke arah utara. Sementara itu, lempeng Eurasia dan Amerika Utara ini jatuhnya agak malas ya. Mereka cuma bergeser pelan banget sekitar 2,5 cm aja tiap tahunnya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya ilmuwan bisa ngelacak sesuatu yang geraknya selambat kuku jari? Jawabannya ada di dua sistem pengukuran super canggih ini. Yang pertama kita punya GPS geodetik. Ini bukan GPS biasa di HP kalian ya. Ini stasiun super presisi yang dipaku langsung ke batuan dasar dan dipantau tiap hari pakai satelit selama puluhan tahun buat ngeliat pergeseran walau cuma hitungan milimeter. Terus yang kedua ada Satellite Laser Ranging atau SLR. Cara kerjanya tuh kayak fiksi ilmiah. Ilmuwan nembakin laser dari bumi ke satelit khusus di luar angkasa buat ngukur waktu pantulannya. Tingkat ketelitiannya sampai ke level milimeter. Gila banget kan? Nah, hal yang paling menarik dari fakta ini adalah konsekuensi ketika lempeng-lempeng tersebut bertabrakan. Berkat pengukuran tadi, kita jadi tahu sebuah fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Gunung Everest itu secara harfiah sedang berjalan ke arah timur laut sejauh 4 cm setiap tahunnya. Kenapa bisa? Karena lempeng Indo-Australia tempat India berada, itu nabrak benua Asia. Benar-benar kayak buldoser raksasa yang lagi jalan mendesak maju. Dan perlu dicatat, tabrakan buldoser raksasa ini tuh nggak cuma dorong gunungnya maju ke depan. Karena terus-terusan didorong, daratannya otomatis melipat ke atas. Hasilnya, Gunung Everest nggak cuma bergeser posisinya, tapi juga terus tumbuh makin tinggi sekitar 4-5 mm per tahun. Ya, puncak tertinggi di dunia itu tiap tahun masih terus meregangkan tubuhnya jadi makin tinggi seiring berjalannya waktu. Sekarang coba kita ubah cara pandang kita ke skala waktu yang jauh lebih dalam. Kalau kita cuma mundur 2000 tahun ke zaman Kekaisaran Romawi kuno, pergeseran bumi itu paling cuma sekitar 200 meter. Hampir nggak kelihatan di peta dunia. Tapi kalau kita mundur 300 juta tahun yang lalu, wow, seluruh daratan dunia itu cuma ada satu, menyatu jadi benua super raksasa bernama Pangea. Dan yang lebih gila lagi, para ahli memprediksi kalau 250 juta tahun dari sekarang, benua-benua ini bakal nabrak dan nyatu lagi ngebentuk benua super baru bernama Pangea Ultima. Mari kita bergeser dan lihat bagaimana semua ini bermuara pada bukti-bukti yang solid. Kalau kalian ngerasa benua-benua di peta itu bentuknya kayak kepingan puzzle yang kepisah, insting kalian itu tajam banget. Buktinya sangat absolut. Pertama, coba gabungin garis pantai timur Amerika Selatan, khususnya area Brazil, sama pantai barat Afrika. Itu bakal ngeklik nyambung dengan sempurna. Kedua, kita nemuin fosil hewan purba Mesosaurus.
hewan kecil yang mustahil banget bisa berenang nyebrang samudra, tapi fosilnya nyangkut di dua ujung benua yang kepisah itu. Terus yang ketiga, kalau kalian ke pegunungan Appalachian di Amerika Serikat, jenis batuannya itu sama persis dan dulunya emang nyambung sama pegunungan Caledonian di Eropa, sebelum akhirnya daratan itu robek secara tragis dan ngebentuk Samudra Atlantik. Luar biasa banget kan? Fakta kalau tanah yang lagi kita injak sekarang ini dulunya nempel sama Afrika dan Antartika itu bikin kita sadar, setiap kali kita ngerayain ulang tahun, bumi ini wujudnya diam-diam udah berubah loh. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, coba renungin ini. Kalau 250 juta tahun dari sekarang, semua benua ini balik menyatu jadi Pangea Ultima, hal tergila apa yang bakal terjadi sama cuaca di bumi? Dan kira-kira gimana peradaban manusia bisa bertahan hidup di satu daratan super raksasa tersebut? Sebuah pemikiran yang sangat menarik ya. Terima kasih udah ngikutin bahasan kita kali ini, dan sampai jumpa.